Baik, Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, terima kasih kembali untuk Kak Male. Saya diberikan kesempatan kembali untuk boleh membagikan firman Tuhan pada kesempatan di Antioquia Ladies Fellowship. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah titipan, bukan hak milik. Ya, saya konfirmasi kemarin soal harta, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita membuka di dalam Pengkhotbah. Kita akan membuka dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-10 sampai dengan ke-16. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-16. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-16. Ya. Bila sudah menemukannya, saya mengundang kita semua menyimak dan saya akan membacakannya satu persatu. Pengkhotbah 5 ayatnya ke-10 sampai dengan ke-16. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi. Dan apa keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Nah, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, kitab Pengkhotbah kita semua tahu ini ditulis adalah oleh seorang Salomo. Di masa mudanya Salomo menulis kitab Kidung Agung, kemudian menjelang dia tua itu ada kitab Amsal yang ditulisnya, ya, lalu kemudian di penghujung hidupnya dia menuliskan tentang kitab Pengkhotbah. Nah, itu kira-kira yang menjadi yang dipercaya oleh tradisi sampai hari ini. Nah, tapi juga ada beberapa tafsiran bahwa ini sebenarnya bukan Salomo yang menuliskannya. Ini lebih kepada satir terhadap Salomo, atau istilahnya boleh dibilang kontrasnya dari Salomo yang menunjukkan betapa hidupnya Salomo itu berlawanan dengan apa yang seharusnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada yang menyebut kebalikan dari Salomo, atau bukan Salomo yang menulisnya, ya, yang hanya mengkritisi, melakukan semacam otokritik, melakukan kritis terhadap Salomo, dan lain lagi menyebutkan bahwa ini adalah memang tulisan Salomo. Tapi rasanya lebih mudah kalau kita menerima bahwa ini tulisan dari Salomo, ya. Jadi bagaimana dia menunjukkan kebesaran dirinya, bagaimana dia menunjukkan kehebatan dirinya, dia yang raja yang sudah membuat banyak hal, lalu kemudian menunjukkan betapa itu semua sia-sia. Jadi jauh lebih mudah kalau kemudian kita menerima kira-kira penulisnya ini adalah Salomo. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh, saya mengajak kita melihat satu video berikut.
Ya, Ibu terkasih dalam Tuhan, lagu ini pasti kita sudah pernah mendengar lah setidaknya. Ini populer di era 90-an, sekitar era-era 96 seperti itu, 96, 98, lagu ini populer ya. Menggambarkan betapa nikmatnya jadi orang kaya, menggambarkan betapa nikmatnya kalau kemudian kita ini punya uang banyak, kemudian harta yang melimpah, seolah itu sesuatu yang bakal membuat hidupnya itu nyaman ya, sampai keturunan-keturunan itu nyaman ya. Betapa tidak, semua yang diinginkan bisa didapat, semua yang dia mau bisa diraih ya. Lihat gambarannya betapa bahagianya orang-orang yang mempunyai uang, hartanya banyak ya. Tapi sayangnya seperti judul ini hanyalah khayalan belaka ya, khayalan belaka. Ya. Sayangnya ini semua adalah khayalan. Jadi lagu dari Oppie Andaresta sebenarnya gambaran juga kemudian orang yang sama seperti kami yang merantau ke Jakarta yang impiannya adalah apa? Untuk supaya sukses dan lain sebagainya misalnya. Ya, itu hanya khayalan belaka. Ya. Ibu yang terkasih, pertanyaannya adalah punya harta apakah betul itu bisa menjamin hidup kita bahagia? Ya, mungkin saya pernah men-sharingkan bagian ini juga, bagian yang sama kepada mungkin ibu-ibu atau di tempat yang berbeda. Mungkinkah punya harta itu sebagai jaminan hidup kita bahagia? Ya, apakah benar kalau kemudian kita memiliki harta itu menjamin hidup kita akan sukacita, bahagia, sejahtera dan lain sebagainya? Bapak Ibu terkasih, melalui apa yang kita baca tadi, pengkhotbah menunjukkan fakta yang sangat berbeda. Bahwa setidaknya dari pengamatan pengkhotbah, bahwa banyak uang, banyak harta itu menunjukkan apa? Sesuatu yang pada akhirnya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena sesungguhnya harta itu sifatnya sementara saja. Karena sesungguhnya harta itu ya tidak abadi. Karena sesungguhnya harta itu sifatnya tidak selamanya kok. Ya, karena sesungguhnya harta itu tidak lebih seperti yang tema kita, tidak lebih dari titipan saja. Ya. Jika harta lalu kemudian gimana? Kalau sebenarnya harta itu tidak abadi, harta itu sementara, dan kalau kemudian harta itu hanya titipan saja, lalu kemudian kita bagaimana harus menyikapinya? Bagaimana kita bersikap terhadap harta? Apa yang perlu kita lakukan terhadap harta kita? Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengkhotbah mengajarkan kepada kita, ya, pengkhotbah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa waspada. Ya, pengkhotbah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dua hal, satu waspada dan kemudian yang kedua adalah bijaksana. Waspada dalam hal apa dan bijaksana dalam hal apa? Kita akan melihat sama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, terkait harta benda yang kemudian tidak abadi, yang hanya titipan saja. Yang pertama kita harus waspada bahwa hati-hati loh, harta yang tidak abadi, yang sifatnya sementara itu, nyatanya itu bisa menjerat manusia loh. Ya, siapa yang mencintai uang, ya, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Demikian kata pengkhotbah, ya, di ayat yang ke-10. Saya pikir ini sesuatu yang menarik karena ini diucapkan oleh orang yang sebelumnya sangat peduli, orang yang sangat getol dalam mencari-cari harta, bahkan menumpuk-numpuk harta. Orang yang mengatur hidupnya sedemikian rupa dengan sangat cermat, ya, dengan sangat luar biasa. Ya inilah Salomo. Ya, hal ini dikatakan oleh seorang yang sudah mengalami pada titik puncaknya, kira-kira seperti itu. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, lihat digambarkan di ayat di pasalnya yang kedua. Kalau kita membaca pasal 2 dari kitab pengkhotbah, kita akan menemukan bagaimana Salomo itu membuat hidupnya itu sedemikian rupa, membuat secara mendetail, mengatur segala sesuatunya yang pada akhirnya kita semua tahu, ya, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia. Yang dilakukan misalnya betapa luar biasanya Salomo itu mendirikan istana, membuat hal yang besar-besar, ya, membuat karya yang besar di ayatnya yang keempat. Bukan hanya istana dan bukan hanya rumah, kalau sana dituliskan rumah, tapi perlengkapannya, ya, bukan hanya istana, tapi juga perlengkapannya. Bagaimana dia menyediakan sumber makanan yang luar biasa, ya, bukan hanya mempersiapkan rumahnya, perlengkapannya, tapi juga menyediakan sumber daya, ya, menyediakan
apa yang bisa dinikmatinya nanti, ya, apa yang akan dimakannya nanti, menyediakan sumber makanan, kemudian dia membuat kebun dan lain sebagainya. Tapi bukan itu saja, dia juga kemudian mengumpulkan investasi, ya, mengumpulkan banyak harta untuk masa tuanya, ya. Lalu kemudian bukan hanya mengumpulkan harta, ya, dikatakan di sana ada mengumpulkan banyak budak, kemudian binatang ternak dan lain sebagainya, tapi juga mengumpulkan apa? Mengatur kekuasaannya, mengatur secara kekuasaan secara sosial maupun secara politiknya, supaya apa sih dia mendapat keuntungan dari hubungan bilateral ataupun multilateral dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, ya. Dengan demikian orang-orang bisa mendapat upeti dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, bukan itu saja, lalu kemudian dia juga mengatur sarana yang dibutuhkan, ya. Bahkan digambarkan ada hiburan, dia mempersiapkan biduan dan lain sebagainya. Ya, itu semua sudah dipersiapkan untuk hidupnya, untuk menjalani hidup di masa tuanya nanti, dan kemudian termasuk untuk anak cucunya, ya. Baik, terkasih. Tapi lihat yang digambarkan tadi itu, sepertinya kemudian dia seperti berkata, apa yang saya cari dan kejar dulu ini tidak ada apa-apanya, ya, semuanya sia-sia, semuanya gagal, ya. Baik Ibu yang terkasih, luar biasa orang yang begitu getol mencari harta, orang yang begitu concern mencari harta, bahkan mempersiapkan, memperjuangkannya, tapi di akhir hidupnya dia justru menganggap apa yang dimilikinya, apa yang diraih, apa yang dikejar dia sebelumnya itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Ya, saya pikir ini bagian dari reflektif, sesuatu yang bisa merefleksikan kepada diri kita, orang yang kaya sudah mencapai pada titik puncaknya, ya, tapi bisa melihat bahwa dia sudah mengalami ini, ya nyatanya sia-sia apa yang saya sudah persiapkan. Coba Bapak Ibu kita bayangkan kalau kemudian ini diucapkan oleh misalnya saya, ya, yang boro-boro tahap sampai titik puncak gitu. Yang setengahnya aja belum, maka orang akan bilang, dasar kamu belum sampai ke sana, kira-kira begitu. Ya, memang dasar kamu tidak punya apa-apa. Makanya misalnya bersembunyi di balik kalimat-kalimat itu, ya. Saya yang belum ada pada titik puncak lalu kemudian bilang kepada orang, nggak perlu harta, ya, nggak usah cari-cari harta. Nanti apa? Nanti sia-sia, ya orang akan mengetahuan saya. Tapi ini yang mengatakan adalah orang yang sebelumnya mengejar-ngejar harta itu, bahkan ada pada titik puncaknya, dan sekarang dia bilang, semuanya sia-sia. Lihat, aku sudah ada pada titik puncak, bukannya harta itu yang membuat hidupku sejahtera, hidupku bahagia, tapi justru menggelisahkanku. Lalu kemudian kalau kemudian kita menelusuri di kitab Pengkhotbah, dia juga berkata, lalu kemudian kalau sudah harta sudah ada, mau dikemanakan? Ya, mau dikasih kepada orang lain, ya, dirinya juga mati juga tidak membawa harta itu, ya, mau dibawakan kemana? Dibawa kasih kepada orang lain? Ya betul, kalau kemudian orang lain itu berhikmat masih bisa mengelola hartanya. Kalau tidak, ya, jadi harta itu justru membuat pemazmur ini, penulis kitab Pengkhotbah ini, dalam hal ini adalah Salomo, menjadi sesuatu yang justru menggelisahkan di akhir hidupnya. Bapak Ibu terkasih, orang terjerat oleh apa yang dicintainya, ya. Saya pikir ironi. Dia sebelumnya begitu luar biasa mengejar-ngejar harta, terus mencarinya, dan kemudian berusaha mendapatkannya. Sudah mendapatkannya pun masih mencari sebanyak-banyaknya. Ya, Paulus Tuhan Yesus mengingatkan, hati-hati, di mana hatimu terpaut. Ya, kalau kemudian hartamu, ya mungkin di situ hatimu, dirimu terpaut. Sepertinya kita sedang memperalat harta, sepertinya kita sedang mencari harta kemana, seolah-olah kita menguasai harta. Padahal dengan kita terpaut, ya, itu menunjukkan bahwa kita ini sedang apa? Sedang dikuasai oleh harta. Kita ini sedang diperalat oleh harta. Ya, saya pikir itu pun sesuatu yang ironi yang digambarkan oleh Pengkhotbah, penulis Pengkhotbah. Sesuatu yang sangat memprihatinkan yang kemudian juga bisa kita tarik dalam hidup kita. Ya. Kalau kemudian ketika seluruh hidup orang misalnya, ya, hidupnya hanya untuk mencari dan mendapatkan dan menggali, ya. Tapi ironis saya sebut tadi, anehnya orang itu tidak merasa
dirinya itu diperbudak oleh harta. Bahkan dia sendiri merelakan diri untuk diperbudak seperti itu. Bahkan sampai di masa tuanya pun masih mencari dan mencari dan mencari. Itu saya pikir sesuatu yang ironi. Apalagi kalau kemudian digambarkan oleh siapa? Oleh pengkhotbah di ayatnya yang ke-7. Aku melihat kesia-siaan di bawah matahari, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya pikir tidak peduli berapa uang kita, banyaknya harta kita, kalau kemudian kita itu membuat kita terus-menerus memikirkannya, terus-menerus menggalinya, terus-menerus mencarinya, dan berupaya keras mewujudkannya, maka kita harus memahami ini sebagai tahapan hati-hati. Ya. Kenapa? Diingatkan di Matius, di mana hatimu berada, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan sampai harta kemudian menggeser kita dari kecenderungan kita kepada Tuhan, dari persekutuan kita kepada Tuhan, dan kemudian menggeser kepada persekutuan kepada harta itu sendiri. Jadi ini yang perlu hati-hati, yang diingatkan. Jangan sampai kemudian segala sesuatunya yang sudah kita cari, ya, dan kita terikat oleh itu, dan kemudian justru itu membuat kita diperbudak oleh apa yang seharusnya kita kuasai, ya. Karena itu pengkhotbah mengingatkan, waspada, harta itu bisa menjerat kita loh. Waspada, harta itu bisa menjerat manusia. Jangan sampai orang yang harusnya menguasai harta tapi justru dijerat oleh harta, ya. Apalagi sifatnya sementara, toh nanti nggak kita bawa kok. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, adalah bahwa harta itu cepat habisnya. Yang kantong kertas bos ini. Tadi kamu udah makan. Harta itu cepat habisnya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya, apa keuntungan pemiliknya selain hanya cuman melihat orang menghabiskan kekayaannya? Bapak Ibu yang terkasih, bertambah harta, ya, harusnya bertambah sukacita dong kita. Bertambah nilai harta, ya, harusnya hidup kita pun, ya, tidak lagi hampa kan harusnya. Bertambah harta harusnya menambah lengkap dan membuat kita penuh bahagia, bukan? Ya. Tapi lihat, pengkhotbah mengajak kita melihat dari sisi yang berbeda. Dengan bertambahnya harta, ironisnya justru menambah duka cita orang yang memilikinya. Makin banyak harta, makin banyak yang menghabiskannya. Makin cepat juga habisnya. Ya, bukan hanya makin banyak yang menghabiskan, tapi juga kalau banyak yang menghabiskan juga makin cepat habisnya. Ya. Lalu kemudian apa gunanya harta itu nambah ya? Ya, ini sesuatu yang digambarkan sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Harta yang kita pandang sebagai setidaknya seperti pandangan dari pengkhotbah, sesuatu yang bisa menjamin hidupnya, bisa menjamin dirinya di masa tuanya misalnya, tapi ya ketika harta itu banyak, ada saja orang kemudian menginginkannya. Ya, coba kita lihat. Bapak terkasih, ada gula, ada semut. Itu peribahasa yang sering kali kita dengar. Ya. Di mana ada banyak uang, maka mendadak semuanya jadi kawan, bukan? Di mana orang punya harta, maka mendadak kita menjadi punya banyak saudara. Wow, selalu diakuin. Itu saudaraku yang kaya itu saudaraku yang baik itu, dan lain sebagainya. Ada gula, ada semut. Ya. Di mana ada banyak gula, maka semut ada banyak di sana. Nah, itu kira-kira gambaran dari pengkhotbah tadi. Di mana ada banyak harta, di sana pula banyak orang akan mencarinya. Ya, banyak uang, mendadak kawan. Ya, kawan kita jadi banyak. Kemudian banyak uang, mendadak juga kemudian kita semua punya banyak saudara yang mengaku-ngaku kita menjadi saudara. Mungkin juga karena mereka bangga, karena kita misalnya orang kaya punya banyak harta, dan sehingga mereka mengakui kita sebagai saudara. Tapi juga mungkin ada sesuatu yang kemudian diinginkan dari harta kekayaan kita. Ya, Bapak Ibu terkasih,
keuntungan, kalau sudah demikian, apa sih keuntungan dari orang yang punya harta? Kata pengkhotbah, ya keuntungan yang punya harta hanya melihat hartanya itu habis. Mungkin saja dengan dia menghabiskan dalam tanda petik, memberikan kepada orang-orang, mungkin keuntungannya adalah, oh puji Tuhan, misalnya orang-orang bisa terberkati melalui harta saya, misalnya. Tapi kalau dengan banyaknya harta, kalau kemudian kita terikat pada harta itu, maka kita akan melongo saja, harta itu habis dengan sendirinya karena banyak orang mengikatnya. Ya. Habis harta, apalagi kalau kemudian misalnya ini habis harta karena demi gengsi saja. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali ekspektasi orang itu terlalu tinggi terhadap kita. Ya, apalagi orang yang merantau di Jakarta misalnya. Wow, luar biasa pasti kaya. Sehingga waktu kemudian kita pulang kampung pun kita berusaha menunjukkan setidaknya mensejajarkan diri kita dengan ekspektasi orang masyarakat pada terhadap kita. Nah, pada akhirnya apa? Ya setidaknya ada 20.000 kasih ke orang. Jadi dengan 20.000 itu orang sudah luar biasa kepada kita. Ya, tapi kalau 20.000 kali berapa ratus orang? Ya, bukankah itu menunjukkan, bahkan gini, ada sempat saya juga pernah mendapat cerita, bahkan ada orang untuk hal itu pun dia harus sampai ngutang untuk menunjukkan bahwa leveling dirinya di kota, ya hanya untuk jaga image, jaga gengsi di kampung, menunjukkan orang di Jakarta sudah luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apakah hanya untuk kebanggaan semata? Apakah hanya untuk pride semata? Ya, banyak harta maka banyak yang menghabiskannya. Banyak harta maka juga cepat pula harta itu akan habis. Lalu kemudian untuk apa? Ya, ini bukan berarti saya bicara, nggak perlu ngejar-ngejar harta, ya. Tapi di mana kecenderungan hati kita? Ya, kita diingatkan waspada, ya harta itu tidak abadi misalnya. Kemudian bijaksana, karena apa? Harta itu cepat habisnya. Ya, kita perlu bijaksana menggunakannya dan termasuk juga mencarinya. Ya, jangan kemudian seluruh hidup kita curahkan hanya untuk mencari harta. Ya, itu pun sesuatu yang kurang tepat. Yang ketiga, bagaimana kita juga perlu bijaksana, ya. Karena apa? Kenikmatan dalam tanda petik, kenikmatan dalam hidup ini tidak melulu, tidak selalu karena kita memiliki harta, ya. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia hidup. Lagi-lagi ada kontras yang ditunjukkan pengkhotbah, ya, kepada kita, ya. Mana lebih mudah tidur, seseorang itu tidur dalam keadaan kenyang atau lapar? Ya, sudah barang tentu orang yang kenyang jauh lebih mudah, ya. Tapi lihat digambarkan ironisnya. Kekenyangan orang kaya justru membuat dia tidak bisa tidur karena dalam kekenyangannya, dalam kecukupannya atau dalam kelebihannya, ya, mereka tidak puas, tetap tidak puas, ya, tetap ingin mencari-cari sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa mengenyangkan perutnya tetap dicari, ya. Kelebihannya dalam konteks ini orang kaya tidak dapat berhentikan, ya, nafsunya untuk kemudian mencari lebih lagi dan lebih lagi. Nah, dalam kekenyangannya pun orang tidak lagi kemudian ya sudah tidur melepas lelah dan lain sebagainya. Orang dalam kekenyangan perutnya, ya, tidak membuat dia ngantuk, bahkan di malam hari itu akan membuat pikirannya terus melayang-layang, ya, memikirkan apa yang bisa kemudian saya dapatkan untuk berinvestasi misalnya, apa yang bisa saya dapatkan untuk kemudian menghasilkan uang dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, terus menerus seperti itu. Karena itu patut bijaksana. Sesuatu tidur yang nyenyak saja tidak bisa kemudian dibeli dengan harta. Tidur yang nyenyak saja, ya, tidak bisa dibeli dengan uang, ya. Pengkhotbah justru menggambarkan enak tidurnya orang yang bekerja, ya, yang capek, yang lelah, ya, dan lain sebagainya. Saya pikir pemandangan seperti ini juga sering kita temukan, ya. Nyenyak tidurmu, dilelah tubuhnya. Kalau bahasa pendeta Big Man selalu begitu. Nyenyak tidurmu, dilelah tubuhmu, ya.
Baik Bu, ini foto tukang becak yang kalau kemudian sambil mangkal, sambil menunggu penumpang, dia bisa baring dalam lelah tubuhnya, dia bisa menikmati tidur itu dengan puas, bahkan sampai ngorok-ngorok dan lain sebagainya. Ya, kalau tadi digambarkan orang dengan kenyang, banyak harta, tapi justru membuat dirinya pusing. Jadi kenyang perutnya itu tidak sekaligus membawa dia cepat ngantuk dan lain sebagainya. Tapi justru membuat dia dalam kekenyangan pun membuat dia terus memikirkan apa yang akan bisa mengenyangkan perutnya lagi, apa yang bisa cari dan dapatkan lagi, dan terus menerus seperti itu. Sementara orang yang miskin, ya, dengan segala kekurangannya dia terus bekerja keras, ya, mungkin capek, tapi dalam kekurangannya dia atau dalam kelelahannya dia justru bisa tidur dengan nyenyak. Nah, pengkhotbah seperti menunjukkan sebenarnya lebih beruntung mana sih? Ya, lebih nikmat mana hidupnya? Orang yang hidup dalam kekurangan tapi mendapatkan nikmat dari kekurangannya itu, ya, menikmati tidur dalam kelelahannya, atau orang yang bergelimang harta tapi susah merasakan nikmat hidupnya. Ya, orang boleh bisa beli apa saja yang bisa dimakan, tapi ya tidak pernah bisa memberi rasa lapar. Orang bisa membeli apa saja, ya, tempat tidur yang mahal, empuk, enak, nikmat, tapi tidak akan bisa membeli tidur itu sendiri. Dan saya pikir gini, fasilitas tidak selalu sinkron atau tidak selalu linier dengan nikmat itu sendiri. Fasilitas misalnya, fasilitas kita punya spring bed yang enak, yang bagus, yang empuk dan lain sebagainya, tapi tidak otomatis kemudian gara-gara itu kita bisa tidur. Ya. Punya banyak harta tidak bisa menjamin orang bisa menikmatinya. Kenapa? Berkat itu ada di tangan Tuhan kok. Yang menentukan itu Tuhan. Bahkan bukan hanya Tuhan yang memberi, untuk menikmati harta benda pun Tuhan yang mengaruniakannya. Ya. Karena itu bersyukur kalau kemudian kita masih diberikan sesuatu yang cukup untuk kita. Dan itu menikmati setiap jerih payah yang kita lakukan, kita kerjakan. Ya. Ada satu lagu, hitung berkatmu. Mari kita berhitung dengan berkat Tuhan. Berhitung bukan berarti kok Tuhan kasih saya sedikit kan? Coba lihat, hitung berkat yang kita terima, kemudian bayangkan betapa Tuhan luar biasa memberkati kita. Jangan hitung berkat justru malah membuat kita kurang nih Tuhan, kurang Tuhan. Hitung betapa kasih Tuhan melalui berkat-berkat yang diberikan. Ya. Hitung berkat Tuhan dalam kekurangan kita. Ya. Sekalipun maka kita akan dibuat kagum oleh anugerah Allah yang besar itu. Ya. Selanjutnya, selain bijaksana, tapi juga kita dituntut untuk waspada. Karena apa? Harta itu juga tidak selalu kemudian membawa keberuntungan dalam hidup kita. Ya. Tidak selalu membawa keberuntungan dalam hidup kita. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangannya, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anak-anaknya. Sudah capek-capek nyari, sudah capek-capek mengumpulkan, pada akhirnya dia tidak mendapatkan. Bukan hanya tidak mendapatkan, pada akhirnya ya, bahkan anaknya pun tidak pernah merasakan. Kenapa? Justru apa yang dikumpulkannya ini mencelakai dirinya sendiri. Bapak Ibu, motivasi orang menimbun uang setidaknya ada dua hal. Yang pertama, ya bukan saja memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk apa? Mempersiapkan masa tuanya. Ya, bukan hanya mempersiapkan masa tuanya saja, tapi juga ingin diwariskan kepada anak-anaknya atau keturunannya. Tapi sayang sekali, tidak semuanya itu selalu berjalan lancar. Ya, tidak semuanya itu selalu berjalan mulus. Ada kalanya justru sesuatu yang diingatkan oleh pengkhotbah, dan kemungkinan ini juga yang dialami oleh pengkhotbah itu sendiri. Sesuatu yang dipersiapkannya di masa tuanya justru membawa kemalangan bagi dirinya. Ya, membuat keluarganya berantakan, membuat keluarganya bahkan anaknya sendiri mau membunuh dia. Ya, alih-alih atau jangankan mendapatkan atau merasakan, ya,
bagaimana rencananya itu terwujud, atau sesuatu yang diidam-idamkan itu terwujud. Yang didapatkan justru kebalikannya. Ya. Kekayaan justru menjadi bencana buat dirinya dan keluarganya. Kekayaannya justru habis karena kemalangan dan musibah yang menderanya. Pak Ibu mungkin masih ingat peristiwa ini. Horor di Pulau Mas. Jadi satu keluarga kemudian dimasukkan oleh pembunuh ke dalam toilet dan pada akhirnya mereka kurang oksigen dan meninggal. Ini saya pikir sesuatu yang ironis. Ya. Karena kekayaannya, karena banyak uangnya, karena banyak hartanya, ya. Kemudian dia harus mengalami hal demikian. Hartanya menjadi incaran pencuri, hartanya menjadi incaran garong, hartanya menjadi incaran perampok yang kemudian membuat dia bukan saja jadi susah tidur, ya, memikirkan hartanya, ya, jangan sampai dicuri, tapi juga bisa membawa kepada kesusahan bagi dirinya dan keluarganya. Gara-gara kekayaannya itu, bukan saja hartanya lenyap dicuri oleh para pencuri atau perampok, tapi juga nyawa dirinya dan nyawa hartanya. Kalau demikian, ya kaya bukan lagi sesuatu keberuntungan bagi orang itu, tapi kaya justru pada akhirnya itu membawa kebuntungan. Sesuatu yang dia kejar sedemikian rupa, sesuatu yang dikumpulkan sedemikian rupa untuk keluarganya, justru membuat dia menjadi susah hatinya. Justru membuat dia bukan saja kehilangan hartanya, tapi juga kehilangan nyawa. Saya pikir sesuatu yang ironi yang digambarkan. Belum lagi yang seringkali kita juga alami. Ya mungkin kita punya uang, ya tidak banyak mungkin kita punya simpanan, tapi kalau kemudian diri kita setiap kali harus berobat karena sakit dan lain sebagainya, ya, bukankah lama-lama kelamaan harta itu akan habis juga? Ya. Karena itu sebenarnya lebih mahal mana? Nikmat sesuatu yang bisa kita nikmati dalam hidup ini, dalam kekurangan kita, atau fasilitas yang ada. Ya, menikmati kesehatan dan berkat-berkat yang segar dari Tuhan, atau kemudian kita mengumpulkan hanya untuk kemudian membayar rumah sakit dan lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan dari bagian ini. Mengumpulkan banyak harta, tapi habis dalam sekejap karena sakit dan luar biasa, atau karena pencuri dan luar biasa. Di sini pun kita mengingatkan, harta di bumi itu sementara sifatnya. Ya, karena itu saya pikir penting mengumpulkan harta bukan soal bicara tentang di bumi, dan ini kita lihat nanti dalam aplikasi. Ya, yang memiliki dampak abadi, yang memiliki dampak kekal, ya, bukan dampak yang sementara. Ya, karena sementara ya itu tadi gampang hilang. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah kita juga perlu bijaksana. Bagaimana? Kekayaan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang abadi, ya. Kita akan tinggalkan itu, ya. Kita akan wariskan itu, ya. Kalau kemudian sampai tidak, kalau sampai misalnya, ya betul-betul kita harta itu masih ada sampai di akhir hari tua kita, ya. Kalau kemudian ada sesuatu amit-amit bencana dan lain sebagainya, bukankah harta itu juga menjadi sia-sia dan tidak diwariskan, ya. Ini melihat sepertinya terlihat sangat pesimis dengan hidup. Ya, yang digambarkan pengkhotbah itu sebenarnya sangat pesimis. Tapi kalau kemudian kita melihat dari perspektif pengkhotbah, melihat dari perspektifnya, ya, Salomo, maka harusnya ini membuat kita menjadi orang yang sangat-sangat optimistik. Ya, artinya apa? Ya, walaupun dalam keoptimisan kita tidak artinya memandang harta itu dalam posisi yang tepat. Ya, memandang harta itu tidak kemudian terikat kepada dia, apalagi kemudian terbelenggu, ya, kita diperbudak oleh dia. Tapi memandang harta itu sebagai sesuatu yang ini akan lenyap loh, akan hilang. Ya, karena itu tidak perlulah setengah mati kita mengejar-ngejar. Loh, lalu apakah kemudian hidup kita tidak perlu dirancang sedemikian rupa? Perlu dirancang, tapi jangan lupa, ya. Tuhan pun mengingatkan,
sia-sia kemudian kita merencanakan kalau tidak melibatkan Tuhan. Artinya perencanaan kita pun ya harus disinkronkan dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Ya. Nah, untuk itu penting memahami, ya saya pikir nanti di aplikasinya juga lihat bagaimana pernyataan dari Ayub. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya sudahlah. Ya, saya juga teringat apa yang dikatakan Pak Bigman. Dia tidak mewariskan harta, tapi mewariskan integritas, mewariskan sesuatu value yang berharga terhadap anak-anaknya, sehingga anaknya itu bisa menjadi orang yang berdedikasi, kemudian orang yang mandiri, hidup dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah itu saya pikir warisan ya, dan justru sesuatu yang jauh lebih berharga, ya, bernilai daripada hanya sekedar mewariskan harta. Ya, nah. Bijaksana, kekayaan itu tidak abadi. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjalani angin, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Harta, kekayaan, uang digambarkan sebenarnya tidak lebih dari aksesoris semata. Ya, ini digambarkan oleh pengkhotbah. Pada suatu saat, ya apa yang menempel pada diri kita, ya terpaksa atau mau atau tidak mau itu harus kita tanggalkan, harus kita lepaskan. Ketika Tuhan memanggil, sebagaimana kita datang, ya begitu juga kita akan pergi. Ya, tidak membawa apa-apa. Seberapapun hasil kita, seberapa besar yang kita dapat, tidak akan kemudian membawa dan mengikuti kita ke surga kelak. Tidak ada kemewahan yang kita miliki, yang kita bawa ke sana, ya. Kecuali kalau teman-teman Muslim, kecuali kendaraan bersejarah atau kendaraan legend, ya kalau orang Jawa bilang rodo papat rupa menungso, ya. Ada kendaraan yang memiliki roda 4 tapi wujudnya adalah manusia. Keranda. Ya. Saya pikir memang Pak Bali membicarakan kematian, tapi bagaimanapun ini adalah realitas. Bagaimanapun ini adalah keniscayaan, sesuatu yang akan kita semua alami. Ya, tidak peduli umur, tidak peduli seberapapun luar biasanya kita, ya kelak kita semua akan mengalaminya. Karena itu hari ini kita diingatkan pentingnya memiliki kesadaran tentang kematian dan tentang ketiadaan, baik ketiadaan diri maupun ketiadaan sesuatu yang akan kita tinggalkan, harta kita dan lain sebagainya. Ketika kita lahir, ya kita pun nanti juga akan menghadap dia, sama seperti kita lahir tadi. Kita lahir tidak membawa apa-apa, demikian juga ketika kita nanti menghadap Bapa. Ya. Nah itu penting menyadari ini sebagai sebuah kesadaran yang mendasar, seperti kata Ayub tadi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Dengan memiliki kesadaran ini, saya yakin ini akan membuat kita menjadi bijak dalam menjalani hidup. Ya. Hidup kita penuh syukur, ya. Kita sadar diri apa yang dimiliki ini adalah benar anugerah Tuhan, dan menikmati apa yang kemudian dimiliki itu pun merupakan anugerah Tuhan. Dan kalau kemudian sampai akhir kita tidak membawanya, ya tidak mengapa. Ya karena itu hanya titipan dari Tuhan semata. Ya, sesuatu yang sifatnya dunia, ya, sementara saja. Ya. Tapi yang menjadi kesedihan luar biasa kalau kemudian jika ini menjadi sebuah kenyataan pahit yang akan kita jumpai. Kenapa? Setelah kita mengandalkan harta sebagai penopang hidup kita, mengandalkan harga sebagai sesuatu yang akan bisa menjamin hidup kita di masa tua. Ya. Bapak Ibu terkasih, sebagai aplikasi dalam hidup kita, saya mengambil dari satu ayat saja, dari Matius, dan kiranya kita bisa terberkati dari sini. Ya. Di bawah perikop hal mengumpulkan harta, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu terkasih, di mana kita lekatkan diri kita, di mana kita lekatkan hati kita, ya, itu terpaut sekali dengan di mana kita melekatkan atau meletakkan, memandang harta kita. Kalau kemudian kita hanya mencari-cari harta yang duniawi, sifatnya sementara ini, ya disitulah hati kita berada. Tapi kalau kemudian kita memakai harta yang sementara ini, kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya surgawi, kalau Pak Bigman bilang, mendapatkan sesuatu yang sementara berdampak terhadap kekekalan, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang sementara yang ada di dunia ini, yang bisa berdampak terhadap harta di surga, kekekalan nanti. Nah, itu yang penting dipikirkan. Nah, Bapak Ibu terkasih, harta, dari sini kita melihat harta itu bukan sepenuhnya kepunyaan kita. Ya, harta itu dipinjamkan sementara oleh kita. Ya, suatu saat kita akan kembalikan atau suatu saat kita akan tinggalkan. Karena itu waspada, seperti dikatakan, diingatkan pengkhotbah tadi, dan bijaksana. Ya. Kiranya Tuhan memimpin kita, kiranya Tuhan menolong kita, memberikan hikmat akal budi kepada kita untuk boleh mengerti, ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri dengan harta, maupun bagaimana kita memposisikan dan mempersiapkan diri untuk menjalani, untuk belajar mengikhlaskan dalam tanda petik sesuatu yang sudah kita cari selama ini dan toh kelak akan kita tinggalkan. Ya, kiranya Tuhan memberikan kita hikmat dan menolong, boleh semakin waspada dan bijaksana. Ya, jangan terikat kepada dunia, tapi terikatlah kepada harta di surga. Jangan terikat kepada sesuatu yang sifatnya bisa membelenggu kita, bahkan berbudak kita, harta itu sendiri. Tapi terikatlah kepada Tuhan yang empunya. Jangan terikat kepada ciptaannya, tapi terikatlah kepada sumbernya. Jangan terikat kepada harta benda, ya, yang merupakan bagian dari berkat Tuhan itu, tapi terikatlah kepada Tuhan sebagai sumber berkat itu sendiri. Dia Tuhan memimpin, kiranya Tuhan menolong. Mari berdoa.